Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan ke-12 untuk mata kuliah Pengambilan dan Pengolahan Data atau disingkat PPD ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep ANOVA. Oke, ini merupakan materi yang bisa dibilang intinya dari kuliah ini ya, yaitu untuk ANOVA atau Analysis of Variance ini. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Oke, pertama mungkin sedikit review dulu mengenai yang kemarin ya. Untuk kondisi what if there are more than two factor levels? Bagaimana jika ada lebih dari dua level pada faktornya? Jadi ini kira-kira poin-poin yang berlakunya, di mana the t-test does not directly apply. Jadi uji t-value itu tidak langsung berlaku dalam hal ini kalau levelnya itu lebih dari 4. Lalu, there are lots of practical situation where there are either more than two levels of interest or there are several factors of simultaneous interest. Jadi ada banyak situasi di lapangan di mana ada lebih dari dua faktor atau ada beberapa faktor yang secara simultan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk itulah di sini ada the analysis of variance of or ANOVA is the appropriate analysis engine for these types of experiment. Nah, pada saat kondisi seperti inilah kita menggunakan ANOVA atau analysis of variance, di mana itu merupakan mesin atau tools yang pas untuk analisis eksperimen seperti ini. Oke. The ANOVA was developed by Fisher in the early of 1920s and initially applied to agricultural experiments. ANOVA ini pertama kali dikembangkan oleh Fisher pada awal 1920 dan awalnya itu diterapkan kepada penelitian-penelitian di pertanian. And then used extensively today for industrial experiments. Dan sekarang ini digunakan secara luas untuk penelitian-penelitian di bidang industri gitu. Itu kira-kira kondisi untuk penggunaan kita ANOVA ini atau analysis of variance. Oke, next. Contohnya di contoh dari Montgomery 3.1 yang minggu kemarin sudah pernah saya bahas ya, di mana an engineer is interested in investigating the relationship between the RF power setting and the H rate for these tools. The objective of an experiment like this is to model the relationship between H rate and RF power, and to specify the power setting that will give a desired target H rate. Di mana seorang insinyur tertarik untuk menyelidiki hubungan antara pengaturan daya RF atau radio frekuensi dan tingkat SA atau tingkat ukir untuk alat yang ini gitu. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah untuk memodelkan hubungan antara tingkat SA atau tingkat ukir dan daya RF dan juga untuk menentukan pengaturan daya yang akan memberikan tingkat SA yang ingin diharapkan gitu. The response variable is H rate. Jadi variabel responnya adalah tingkat SA atau tingkat ukur. She is interested in particular gas C2F6 and gap 0.8 cm and want to test for levels of RF power 160 watt, 180 watt, 200 watt, and 220 watt. She decided to test 5 wafers at each level of RF power. Aduh. Jadi si peneliti ini dia tertarik pada gas C2F6 dan juga celah 0,8 cm dan ingin menguji 4 level daya RF yaitu 160, 180, 200, dan 220 watt. Lalu dia memutuskan untuk mengetes 5 wafer untuk tiap level di daya RF ini. The experimenter choose for level of RF power which is 160, 180, 200, and 220 watt. Jadi dia memilih 4 tingkat daya untuk RF power ini, jadi 160, 180, 200, dan 220 watt. Punten. The experiment is replicated 5 times, made in random order. Jadi eksperimennya itu direplikasi sebanyak 5 kali dan dilakukan secara acak atau random. Next. Data yang diperoleh seperti ini ya, sudah saya bahas juga di minggu kemarin. Jadi udah ada tabel 3.1 di mana ini ada data-data H rate-nya dalam ampere per menit dari plasma etching eksperimen. Di mana
untuk tiap-tiap power 160, 180, 200, dan 220 itu masing-masing ada 5 kali observasi yang ditotal, kemudian dicari rata-ratanya. Dan dari situ, dari tabel ini kita buat figur grafiknya atau box plotnya ya di figur 3.2 ini. Jadi kita buat diagram scatter, diagram penyebaran, dan juga box plotnya buat kita tahu areanya untuk penyebaran si laju rata-rata etching rate ini. Komparatif box plot dan scatter diagram. Oke. Nah, dari data ini kan terbatas, maka ada pertanyaan mengenai data ini. The question about the data. Does changing the power change the mean etch rate? Apakah dengan mengubah power RF ini akan mengubah rata-rata tingkat etcha? Lalu, is there an optimal level for power? Jadi, apakah ada tingkat optimal untuk daya? Jadi, kalau dari data sebelumnya kan kita hanya bisa tahu persebarannya saja. Tapi untuk mencari optimum levelnya, kita nggak bisa lihat dari data yang tadi itu. Jadi, di sini, we would like to have an objective way to answer this question. Kita butuh cara yang objektif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas ini. Di mana, the t-test really doesn't apply here because there are more than 2 factor levels. Uji t-value itu nggak berlaku di sini karena ada lebih dari 2 faktor levelnya. Ada 4 kan, 160 sampai 220 itu. Nah, di sinilah kita menggunakan ANOVA concept. Jadi, in general, there will be levels of the factor or the treatments and replicates of the experiment run in random order, which is a completely randomized design or CRD. Jadi secara umum, secara general, itu akan ada beberapa level tingkat dari faktor, lalu dari perlakuannya, dan juga N untuk ulangan percobaannya dari eksperimen yang akan berjalan secara acak gitu. Jadi, sehingga ini menjadi rancangan yang benar-benar acak, completely randomized design CRD ini. Di mana ini treatmentnya untuk levelnya ada 1, 2 sampai A, lalu observationnya ada Y11, Y12, dan seterusnya totalnya di total Y1, Y2 sampai YA per Y, lalu ada average-nya, nilai rata-rata Y1 min, Y2 min sampai YA min per Y gitu. Ini untuk data-data ANOVA untuk single factor eksperimen, di mana which is N equal and total runs. N adalah jumlah total eksperimennya. We consider the fixed effect case. Jadi kita fokusnya masih ke efek kasus yang efek tetap dulu aja fokusnya ya, belum yang random dulu. Jadi objective is to test hypothesis about the equality of the treatment means. Jadi tujuannya untuk ANOVA ini adalah untuk menguji hipotesis tentang kesetaraan equality dari suatu rata-rata perlakuan. Itu kira-kira untuk konsep ANOVA ini. Lalu ya, saya mulai fokus ke ANOVA-nya itu sendiri, analysis of variance. The name analysis of variance stems from the partitioning of the total variability in the response variable into components that are consistent with a model for the experiment. Jadi nama dari analisis variansi ini berasal dari partisi dari total variabilitas dalam variabel respon yang menjadi komponen-komponen yang konsisten dengan model percobaannya gitu. Nah, model the basic single factor ANOVA model is, jadi model ANOVA dengan faktor tunggal dasar single adalah seperti ini. Mu ig equal mu plus tau i plus epsilon ig which I equal 1 to n until a and z is 1 to until n. Mu is jadi ini rumusnya ya atau model untuk ANOVA single factor seperti ini, di mana mu is an overall mean, tau is ith treatment effect, dan epsilon ig is experimental error which NID 0. sigma square. Jadi mu ini adalah rata-rata overall dari rata-ratanya ya. Lalu tau i adalah treatment effect yang ke sekian, ke I-nya ini, lalu dan epsilon IJ ini adalah experimental error, di mana ini dilihat dari NID-nya, normally and independently distributed, di mana mulai dari 0 sampai sigma kuadrat. Kira-kira seperti itu untuk model basic dari
single factor ANOVA ini. Nah, untuk model dari data sendiri, there are several ways to write a model for the data. Ada beberapa cara untuk penulisan data ini, yaitu YIG equal mu plus tau I plus epsilon IG is called the effects model. Jadi YIJ ini adalah bisa disebut sebagai model efeknya, di mana let mu I equal mu plus tau I, then jadi kita masukkan mu I sebagai ini mu plus tau I, sehingga bisa dijadikan seperti ini, mu IG equal mu I plus epsilon IG is called the means model. Jadi YIJ bisa juga disebut sebagai model dari rata-rata. Regression models can also be employed. Jadi bisa juga menggunakan model regresi, tapi kita gunakan model yang simple ini aja dulu aja. Oke. Masuk ke ANOVA-nya secara detail, jadi kita fokusnya ke SS atau sum of square. Jadi total variability is measured by the total sum of squares. Jadi variabilitas yang kita ukur di ANOVA ini secara total atau variabilitas total ini diukur dengan SS atau jumlah kuadrat total. Dengan rumus seperti ini, SST sama dengan sigma A, I sama dengan 1, sigma N, J sama dengan 1, YIJ minus Y rata-rata kuadrat. The basic ANOVA partitioning is seperti ini. Jadi untuk partitioning ANOVA yang standarnya itu seperti ini yang standarnya ya. Jadi di mana sigma A I sama dengan I, sigma N J sama dengan 1, I sama dengan 1, J sama dengan 1, YIJ min Y rata-rata kuadrat sama dengan seperti ini. Oke, bisa dibaca sendiri ya, karena kalau saya bacakan ini panjang. Intinya SST ini untuk sum of square total sama dengan sum of square treatment plus sum of square error. Itu kira-kira untuk simpelnya. Oke, next. Saya akan jelaskan ke yang ini. Jadi, untuk yang ini, the analysis of variance yang kedua ini, intinya untuk sum of square, jadi seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, SST equal SS treatment plus SS error gitu. Oke. A large value of SS treatments reflects large differences in treatment means. Jadi treatment atau nilai dari SS treatment yang besar itu akan mencerminkan, merefleksikan perbedaan yang besar juga dalam rata-rata treatmentnya. And then a small value of SS treatments likely indicates no differences in treatment means. Jadi kalau nilai SS treatments-nya kecil, itu kemungkinan akan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam rata-rata perlakuan. Formal statistical hypotheses are H0 mu1 equal mu2 equal mu A. H1 at least one mean is different. Jadi untuk H0-nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan sampai mu A gitu. Lalu untuk H1-nya minimal satu rata-rata itu berbeda. Kira-kira seperti itu untuk analisis SST ini. Nah, ini yang terakhir. While sum of square cannot be directly compared to test the hypothesis of equal means, mean squares can be compared. Jadi walaupun jumlah dari kuadrat atau SS dari ini tidak bisa dibandingkan secara langsung ya untuk menguji hipotesis secara rata-rata yang sama, kuadrat rata-rata atau mean squares itu dapat dibandingkan. A mean square is a sum of squares divided by its degrees of freedom. Jadi definisi dari kuadrat rata-rata adalah jumlah SS atau jumlah kuadrat dibagi dengan derajat kebebasannya. Atau rumusnya seperti ini kira-kira. df total equal df treatment plus df error. AN minus 1 equal A minus 1 plus A N minus 1. A times N minus 1. MS treatments equal SS treatment divide A minus 1. MS error equal SS error divide A N minus 1. Oke, seperti ini rumusnya. If the treatment means are equal, the treatment and error mean squares will be theoretically equal. Jika rata-rata perlakuannya itu sama atau equal, maka perlakuan dan error kuadrat rata-rata akan sama secara teoritis. Yang kedua, if treatment means differ, the treatment mean square will be larger than the error mean square. Jika rata-rata perlakuannya berbeda, different, ini maksudnya, maka kuadrat rata-rata perlakuan itu akan lebih besar dibandingkan kuadrat rata-rata error. Ini.
mean square akan lebih besar dari MSE gitu. Error mean square. Itu kira-kira konsep ANOVA secara ya yang paling simpel yang bisa saya jelaskan ya. Untuk contohnya secara langsung akan saya jelaskan di materi berikutnya. Konsep ANOVA dengan fixed effect itu. Oke. Jadi untuk konsep ANOVA secara umumnya atau secara basicnya seperti ini dulu saja. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.